Halo Sobat Lab, selamat datang kembali dalam video pembelajaran dari Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai analisis reaksi tanah. Selamat mengikuti. Sobat Lab semuanya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kalimat reaksi tanah? Apa yang dimaksud dengan reaksi tanah? Reaksi tanah yang lebih familiar dengan istilah pH tanah merupakan salah satu sifat kimia tanah. Reaksi larutan tanah atau disingkat reaksi tanah ditentukan oleh kadar hidrogen dan hidroksil. Konsentrasi tinggi dari hidrogen menyebabkan tanah bersifat masam. Ada beberapa kategori dalam sifat keasaman tanah, yaitu sangat masam, masam, agak masam, sedikit basah, agak basah, basah, hingga sangat basah. Reaksi tanah ini sangat penting untuk kita ketahui karena tanah-tanah masam biasanya berkaitan dengan konsentrasi tinggi dari unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman. Sementara reaksi netral pada pH 7 berkaitan dengan tanah yang subur dan produktif. Pak Arif, bagaimana sih sebenarnya reaksi tanah itu? Bagaimana konseptualnya? Secara konseptual ya. Iya. Jadi reaksi tanah itu kita sering menyebutnya sebagai pH tanah. Itu menunjukkan tingkat keasaman dari tanah. Apakah tanah itu bereaksi masam, basah atau netral. Nah, reaksi tanah ini sendiri sebenarnya adalah salah satu sifat yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena tanah yang masam itu biasanya kandungan toksiknya kan tinggi. Kalau untuk pertanian ya, itu terutama untuk pertanian sangat penting karena tanah masam itu biasanya banyak mengandung racun. Tanah yang bereaksi netral adalah tanah yang paling bagus untuk pertanian. Sangat mendukung pertumbuhan tanaman, kemudian unsur haranya juga banyak. Gitu. Jadi kita sering menyebutnya sebagai pH tanah, itulah reaksi tanah itu. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu bagaimana, Pak? Pengukuran reaksi tanah sejauh ini kita mengenal dua metode untuk di lapangan ya, dua metode. Yang pertama adalah metode kolorimetrik, yang kedua metode elektrik. Metode kolorimetrik itu sesuai dengan namanya, color. Itu menggunakan indikator warna. Jadi kita nanti akan menggunakan kertas lakmus, universal indicator itu. Kemudian kita membutuhkan tabung reaksi. Kita membuat larutan tanah dulu. Di dalam tabung reaksi kita masukkan sampel tanah, kita masukkan cairan, bisa pakai aquades, betul, bisa pakai aquades, bisa pakai KCl. Kalau di lab kita yang tersedia banyak aquades, itu nanti pakai saja. Kita buat larutan, kemudian nanti stick lakmusnya kita celupkan ke situ, kita tunggu sebentar, kita ambil, kita lihat perubahan warna yang terjadi, lalu kita cocokkan dengan boxnya itu kan, ya seperti itu. Itu indikatornya itu. Betul, nanti kita bisa mengetahui pH-nya berapa. Itu cara kolorimetrik. Kelemahannya adalah itu angkanya masih relatif kasar. Kalau cara kedua, cara elektrik, kita menggunakan soil pH moisture meter, itu ya, yang kita punya juga di laboratorium. Itu lebih mudah karena tinggal kita tancapkan, kita benamkan aja alatnya ke dalam tubuh tanah. Lalu kemudian nanti jarumnya akan menunjuk angka. Setelah beberapa saat tentunya ya, kita diamkan beberapa saat. Jarumnya akan menunjuk angka, kemudian nanti kita tinggal membaca angka yang ditunjuk itu berapa. Itulah nilai pH yang kita cari gitu. Dan angkanya bisa lebih detail, misalnya akurat gitu. Betul, misalnya 6,5, 6, berapa gitu. Kalau di kolorimetrik itu hanya 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Gitu. Dicoba saja nanti setelah ini melakukan pengukuran ya minimal di dua lokasi yang berbeda ya, supaya mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Oke, sekarang kita akan coba melakukan analisis reaksi tanah dengan metode kolorimetrik. Ini sudah ada sampel tanah, tabung reaksi, aquades, dan kertas lakmus. Kita pertama masukkan dulu sampel tanahnya ke dalam tabung reaksi, kira-kira sepertiga bagian. Ya, sepertiga bagian saja. Terus tambahkan aquades 2/3 bagian, diisi sampai penuh. Kalau sudah, selanjutnya kita campurkan
tanah dengan Aquades supaya terbentuk larutan tanah. Kita kocok seperti ini supaya tercampur. Kemudian kita diamkan sebentar supaya muatan suspensinya terendap. Kita tunggu dulu sebentar sampai muatan suspensinya terendap. Jadi kita akan memasukkan kertas lakmus itu ke dalam larutan tanahnya saja. Oke, kita masukkan kertasnya sekarang. Kita lihat reaksi tanah di lokasi pertama dengan bahan induk vulkanik ini berapa angka pH-nya yang akan diperoleh. Kita celupkan, kita tahan dulu sebentar. Ya, kalau sudah tinggal kita cari saja warna yang sesuai yang ada di box lakmus ini. Nah, sesuai dengan namanya metode kolorimetrik ya, kita mencari warna yang paling mendekati, yang paling sesuai. Ternyata yang paling sesuai adalah 5. Oh, ini masam sekali ya berarti ya di lokasi pertama ini. Bahan induk vulkanik. Ternyata reaksi tanahnya bersifat masam. Nah, ini adalah cara kolorimetrik. Kita juga akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara elektrik. Setelah ini kita akan coba dengan cara elektrik. Ya, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Kita akan mempraktekkan cara yang kedua dengan cara elektrik, yaitu menggunakan pH moisture meter. Caranya mudah sekali. Ini tinggal kita tancapkan aja ke dalam tubuh tanah. Ya, seperti itu. Kita benamkan. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini jarumnya sudah mulai bergerak. Kita tunggu beberapa saat sampai jarumnya benar-benar berhenti. Seperti itu. Kita baca angka yang ditunjuk oleh jarum. Dan ternyata hasilnya menunjukkan pH 5. Ini cara yang kedua, cara elektrik. Hasilnya sama, tapi menggunakan metode yang berbeda. Ini lebih detail. Jadi ternyata menunjukkan 5,6 ya. Kalau yang tadi hanya 5 saja karena kolorimetrik, sementara yang elektrik ini bisa lebih detail angkanya. Jadi angka yang ditunjuk oleh jarum itu bisa lebih detail dari yang sebelumnya. Kita juga bisa mengetahui kelembapan tanah dengan menggunakan alat ini. Caranya kita tekan tombol putih yang ada di bagian atas. Kita tahan dulu. Kemudian kita baca angka yang ditunjuk oleh jarum. Ternyata menunjukkan angka 6. Jadi 60% kelembapan. Jadi alatnya bisa sekaligus kelembapan dan pH. Oke, kita langsung praktekkan penentuan tanah dengan kolorimetrik. Sudah ada sampel tanah tadi yang barusan diambil. Kemudian kita buat larutan tanah seperti yang sudah kita lakukan dalam pengukuran sebelumnya. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi ini sampel tanahnya. Lalu kita tambahkan Aquades sebagai pelarut. Seperti yang kita lakukan pada pengukuran sebelumnya. Seperti ini secukupnya. Kemudian kita campurkan. Kita buat larutan tanah dengan sampel tanah dan Aquades tadi. Kita campurkan dulu beberapa saat. Oke, setelah larutan tanah kita buat, kita tunggu beberapa saat supaya mengendap. Lalu nanti di larutannya kita masukkan kertas lakmus seperti langkah yang kita lakukan sebelumnya. Oke, ini cukup, langsung aja kita ambil satu stik lakmus. Celupkan ke tabung reaksi. Kita tunggu dulu beberapa saat.
Kemudian kalau sudah cukup kita ambil. Oke, kalau sudah, langsung saja kita cocokkan dengan indikator warna yang ada di box lakmus. Kita cari warna yang paling mendekati, warna yang paling sesuai. Kalau tidak ketemu, ada di baliknya. Nah, di salah satu warna ini ternyata yang paling mendekati adalah pH 7. ya. Jadi pH nya ternyata terukur 7 dengan cara kolorimetrik ini. Ini pH yang cukup bagus. Oke, berikutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, cara elektrik dengan menggunakan soil pH moisture meter. Ini seperti yang sudah kita lakukan di lokasi sebelumnya. Ini langsung kita benamkan saja di tubuh tanah. Ya, seperti itu. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Ya, ini terbaca angka 6,9, jadi menunjukkan bahwa pH tanah di area persawahan ini terukur 6,9. Jadi alat pH moisture meter ini memberikan angka yang lebih detail dibandingkan dengan cara yang kita gunakan sebelumnya. Cara sebelumnya sangat tergantung dari pengamatan kita terhadap warna, perubahan warna pada stik lakmus, dan itu masih relatif kasar dibandingkan dengan alat ini yang bisa memberikan hasil lebih detail, lebih akurat. Oke ya, dengan menggunakan alat ini kita juga bisa mengukur kelembapan tanah, karena alat ini pH moisture, jadi sekaligus bisa mengukur kelembapan tanah. Ini bonus saja untuk pengamatan kita, karena alatnya bisa. Kita coba aja untuk mengukur kelembapan. Kita pencet, ada tombol putih di bagian atas alat. Ya, kita baca jarum yang menunjuk angka berapa. Angka yang ditunjuk oleh jarum itu menunjukkan tingkat kelembapan tanahnya. Di situ terukur berapa, Rod? Lebih dari 8. Lebih dari 8 ya? Iya. 80%. Jadi ini sangat lembab. Ya wajar tentu saja, karena ini memang tanah sawah yang diirigasi, dialiri. Jadi tentu saja tanahnya sangat lembab, gitu, bahkan basah.